2013, momen ketika Manchester United memenangkan trofi EPL terakhir mereka dan sekaligus kehilangan pelatih terbaik mereka. 13 tahun kemudian udah ada 8 pelatih berbeda dan gak ada satupun dari mereka yang seenggaknya sampai hari ini yang bisa dapetin trofi EPL buat MU lagi. Semua udah mereka lakuin, selain pelatih udah sering, gak ada satu pelatih pun yang berhasil ngelatih MU sampai 3 tahun. Nyalain pemain juga udah, banyak pemain yang dianggap toksik dan terus disingkirin, tapi nyatanya selalu muncul pemain-pemain baru yang katanya toksik ini. Beli pemain yang mahal juga udah dilakuin sama MU. Setelah era SHF, MU tuh udah ngeluarin duit sekitar 40 triliun buat datengin pemain. MU berada di posisi nomor 3 sebagai klub dengan spending yang paling gede dan cuma selisih sedikit aja sama Manchester City. Ya, semua itu udah dilakuin sama MU, tapi kenyataannya ya nasib MU gitu-gitu aja. Tapi ada satu lagi yang belum masuk ke list ini. Jangan-jangan selama ini masalahnya bukan di pemain atau pelatih, tapi ada di bosnya. Manchester United sampai sekarang itu dimiliki oleh keluarga Glazer yang mereka beli di tahun 2005. Tapi mungkin dari kalian ada yang masih ingat dan udah gede waktu di 2005. Fans Manchester United itu nolak Glazer sebagai pemilik MU. Karena kenapa? Glazer atau Malcolm Glazer, bapak dari Glazer family ini, dia itu pembisnis yang dalam tanda kutip licik. Jadi Glazer itu adalah nama keluarga. Bapaknya namanya Malcolm Glazer dan anak-anaknya ada Avram, Joel, Brian, Kevin, Edward, dan Darcy. Usaha utama Malcolm Glazer itu adalah di properti. Dia bisa sampai sekaya sekarang itu karena leverage buyout. Jadi Malcolm pinjem duit ke bank, duit ini dia beliin properti, terus properti ini dia jaminin lagi ke bank buat dapat cash lagi. Sehingga Malcolm itu bisa beli banyak banget properti tanpa harus ngeluarin duitnya sendiri. Selain itu, Glazer family ini juga punya cerita kontroversial waktu nanganin klub olahraga. Jadi di tahun 1995, Glazer itu beli klub NFL yang namanya Tampa Bay Buccaneers. Ini klub yang mediocre. Setelah membeli klub ini, Glazer itu langsung nuntut pemerintah Tampa buat merenovasi stadion mereka karena Glazer anggap ini udah nggak layak. Glazer seperti menyandra kota ini, soalnya dia ngancem kalau mereka nggak mau ngerenov stadionnya, Glazer bakal mindahin tim NFL ini ke tempat lain. Karena diancam, ya mau nggak mau pemerintah Tampa itu nurut. Sampai mereka harus bikin kesepakatan sama warganya kalau pajak mereka itu bakal dinaikin sebesar 0,5% selama 30 tahun buat biayain stadion ini. Awal perjanjiannya, stadion ini bakal makan biaya sebesar 168 juta dolar di tahun 1996. Kalau dirupiahin itu sekitar 394 miliar waktu itu. Nah, awalnya Glazer ini janji bakal nanggung 50%-nya dan 50% lagi sisanya itu ditanggung pemerintah. Ternyata sampai stadionnya jadi, Glazer itu nggak pernah ngeluarin duit sama sekali dan 394 miliar itu dibayar lewat pajaknya warga Tampa tadi. Dan kontroversi di tim NFL Tampa Bay Buccaneers ini nggak cuma ini aja, masih banyak lagi. Inilah ketakutan yang bikin fans MU tuh jadi ngamuk ketika Glazer berhasil ngebeli MU. Karena reputasi Glazer di Amerika itu udah jelas, mereka cuma mau ngeluarin duit kalau menguntungkan mereka. Kita balik ke tahun 2003. Tahun ini pertama kalinya Glazer ngebeli saham Manchester United yang waktu itu ada di bursa saham London Stock Exchange. Glazer ini mulai beli saham MU dari bursa sebesar 3% senilai 9 juta pounds atau waktu itu sekitar 130-an miliar. Nah, supaya belum terlalu jauh, jadi waktu itu saham MU itu dibagi kayak gini. Fans pegang sekitar 17%, terus John McNair dan JP McManus pegang 28%. Mereka adalah yang paling besar waktu itu, dan sisanya sekitar 50%-an itu tersebar kecil-kecil. Dan inilah yang dibeliin sama Glazer. Waktu itu fans MU masih nggak ada yang peduli, soalnya saham yang dibeli itu masih sangat kecil. Nah, ini bukan tanpa alasan. Glazer sengaja membuat fans itu nggak peduli kalau ada pengusaha asal Amerika yang lagi ngebeli sahamnya MU. Karena sejak awal, Glazer itu udah ngerti kalau dia bakal ditolak ketika mengakuisisi MU secara frontal. Tanpa disadari, Malcolm Glazer ini nerapin strategi yang namanya creeping takeover, beli sahamnya secara pelan-pelan.
Dia pakai beberapa perusahaan dan keluarganya buat ngumpulin saham MU ini dari bursa secara diam-diam. Dan secara singkat, tiba-tiba Glazer udah punya sekitar 17% saham dari MU. Dan jumlah itu di Inggris udah masuk ke zona significant influence, sehingga kepemilikan Glazer udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Dan bener, fans MU yang sebagian juga punya saham, mereka ngingetin kalau jangan sampai Glazer itu jadi pemilik MU. Yang ada, MU bakal banyak utang. Tapi apa yang bisa mereka perbuat? Lagian Glazer juga nggak ngelakuin tindakan yang ilegal. Singkat cerita, Glazer terus nyicil sahamnya MU. Sampai di akhir 2004, mereka udah punya 30% sahamnya. Glazer udah masuk ke zona kedua, di mana mereka harus ngajuin mandatory takeover offer, atau simpelnya Glazer harus nawarin ke semua pemegang saham kalau mereka bakal beli sahamnya di harga yang sama. Tujuannya biar yang punya saham-saham jumlahnya kecil itu punya pilihan buat keluar. Ya, jelas tawaran ini ditolak. Semua fans MU nolak, bahkan media-media juga ngeluarin berita negatif ke Glazer ini. Tapi masalahnya, ini penolakan dari fans, bukan secara hukum. Sehingga Glazer tetap bisa terus ngehabisin sisa saham yang masih ada di market. Nah, perlu kita lihat lagi pembagian sahamnya MU. Glazer udah berhasil menguasai kurang lebih 30% sahamnya MU. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kepemilikan John McNair dan JP McManus, yang pada saat itu punya porsi saham yang besar dalam MU. Kebetulan saat Glazer OTW menguasai MU, kondisi internal dari MU tuh lagi ada masalah. Karena John McNair dan JP McManus sebagai orang yang berpengaruh di MU waktu itu sedang punya masalah sama Sir Alex. Dan mereka berencana nyingkirin Sir Alex dari MU. Oke, kita bahas bentar masalah Sir Alex ini. Mungkin kalian yang belum ngerti cerita ini mikir, oh paling masalahnya karena performa Sir Alex atau Sir Alex yang nggak bisa diatur. Enggak bro, masalahnya itu nggak ada hubungan sama sekali dengan sepak bola. Konflik mereka itu disebabin karena hewan ini. Ya, karena kuda. Jadi McNair itu punya kuda yang dijuluki Rock of Gibraltar. Kuda ini waktu itu lagi naik daun, soalnya jago balapan. Nah, sebagai apresiasi persahabatan antara SAF dan juga McNair dan McManus, karena MU yang lagi sangat sukses waktu itu, Sir Alex ini dikasih kepemilikan 50% terhadap Rock of Gibraltar itu. Dan Sir Alex terdaftar sebagai pemilik dan pendamping dalam dokumen balapan kuda. Singkat cerita, kuda ini semakin hebat lah bersama Sir Alex. Dia menang 7 kali balapan tier satunya itu 7 kali berturut-turut. Ibarat kalau di bola itu menang UCL 7 kali berturut-turut. Dan ketika kudanya udah pensiun, Rock of Gibraltar ini bakal dijadiin pejantan untuk dikawinin terus. Loh, kok jadi bahas kuda ya? Gak apa-apa ya, soalnya ini kunci dari masalah sehingga Glazer bisa menguasai MU. Nah, ini yang dimasalahin sama Sir Alex. Kuda kayak Rock of Gibraltar ini jadi incaran banyak pemilik kuda betina. Dan sekali kawin dengan Rock of Gibraltar, pemilik kuda betina itu harus bayar sekitaran 1 miliar. Dan per musimnya, Rock of Gibraltar itu bisa kawin 150 sampai 200 kali, bahkan bisa lebih. Ya, kalian bisa bayangin sebanyak apa duitnya. Tapi di sini Sir Alex itu nggak dikasih bagian, karena McNair ini nganggap kalau Sir Alex punya kepemilikannya itu waktu balapan aja, setelahnya ya udah enggak. Sir Alex nggak terima dan dia bawa kasus ini ke pengadilan dan nuntut si McNair dan McManus. Sebaliknya, karena dituntut, McNair dan McManus ini nggak terima, sehingga dia pingin bikin citranya Sir Alex yang tadinya sangat kuat di MU jadi buruk dengan ngomong kalau selama ini Sir Alex itu sebenarnya ikut ngambil untung di transfernya Manchester United. Meskipun nggak terbukti, tapi sejak itu Sir Alex itu dilarang buat terlibat urusan transfer dan kontraknya MU. Dia cuma boleh ngurus soal taktik aja. Nggak sampai itu, mereka juga pingin nyingkirin Sir Alex dari Manchester United. Dan momen ini yang dimanfaatin sama Glazer. Glazer juga butuh dukungan supaya bisa nguasain Manchester United. Dan Sir Alex adalah orang yang sangat tepat karena dia sangat dihormatin dan dia juga lagi punya masalah sama orang pentingnya Manchester United. Di sisinya Sir Alex, dia juga butuh teman buat mempertahankan posisinya. Glazer ngajak Sir Alex buat berbalik arah. Yang tadinya Sir Alex itu bersama para fans buat nolak Glazer menjadi mendukung Glazer. Karena Glazer itu ngejanjiin Sir Alex bakal ngasih kebebasan soal transfer yang ada di MU.
Tapi di sisi lain, McNair dan McManus itu bukan pengusaha yang cinta sama MU sebenarnya. Mereka sebenarnya nggak jauh beda sama Glazer. Manchester United bagi mereka tuh nggak penting. Yang penting itu duitnya. McNair dan McManus mutusin buat damai aja sama Sir Alex. Mereka mengakhiri konflik ini supaya saham MU itu bisa naik lagi. Mereka di persidangan akhirnya bayar Sir Alex sebesar 2,5 juta pounds atau waktu itu sekitar 35 miliar buat klaim soal kuda tadi. Yang tujuan utamanya supaya saham MU bisa berada di posisi yang menguntungin buat mereka dan mereka bisa ngejual. Tapi perlu kita ingat kalau masih ada fans yang memegang saham 17% ini. Mereka itu terus berusaha mempengaruhi McNair dan McManus supaya jangan sampai dijual ke Glazer. Bahkan, fans ini itu berusaha untuk nyari investor lain. Yang penting bukan Glazer. Tapi, nggak ada satupun investor yang berani beli saham MU itu setinggi Glazer. Cara kedua, mereka tuh sampai berencana menjaminkan saham yang mereka miliki untuk membeli saham yang MU lagi, supaya mereka bisa mengalahkan Glazer. Tapi sayangnya, 17% saham meskipun mereka jaminkan, itu masih terlalu kecil buat membeli sahamnya McNair dan McManus ini. Singkat cerita, McNair dan McManus nggak peduli sama fansnya. Mereka tetap ngejual saham mereka ke Glazer dan itu sekaligus menjadi hukuman buat Manchester United karena tindakan Sir Alex yang nyeret mereka ke pengadilan soal kuda tadi. Padahal masalahnya sama Sir Alex ya kok jadi MU yang kena. Nah, di titik ini, Glazer udah punya sekitar 50% sahamnya MU, sehingga mereka menjadi pemegang saham mayoritas. Tapi fans MU masih punya rencana. Yang penting, mereka jangan sampai ngejual saham mereka. Dan kalau kita balik ke komposisi saham Manchester United, posisi Glazer itu udah sekitaran 58% lebih. Fans sekitar 17% dan sisanya masih tersebar. Tujuan fans jangan sampai Glazer ini pegang 75% sahamnya MU. Memang fans nggak jual, tapi di luar fans, campuran dari institusi dan pemegang saham MU yang biasa, mereka takut kalau saham mereka ini nanti harganya jatuh ketika dipimpin oleh Glazer. Dan cara terbaik, ya mereka harus jual. Dan ya, secara singkat, Glazer udah pegang lebih dari 75% sahamnya MU. Dan ini membawa Glazer ke zona selanjutnya. Di Inggris, ketika seseorang udah pegang 75% saham, mereka itu bisa melakukan yang namanya delisting atau menarik saham tersebut dari bursa. Sehingga 25% sisanya bisa dibilang itu adalah saham mati. Mereka nggak bisa jual ke siapapun kecuali ke Glazer. Dari situ mulai ada tekanan, fans atau institusi yang tadinya nggak mau ngejual ke Glazer, tapi karena duit mereka itu nyangkut, mereka mau nggak mau harus ngepas sahamnya ke Glazer. Dan ketika saham Glazer udah menyentuh 90%, Glazer itu udah bisa melakukan yang namanya squeeze out, yaitu pemegang saham mau nggak mau harus ngejual saham mereka ke Glazer dengan harga yang ditentuin juga oleh Glazer. Dan di 28 Juni 2005, MU itu resmi milik Glazer Family 100%. Bagaimana kalau kita bilang Glazer mendapatkan Manchester United itu secara gratis? Kelihatan nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Glazer seperti mendapatkan MU itu dengan cara ngerampok. Jadi modal awal Glazer itu sangat kecil. Mereka menggunakan leverage buyout, di mana Glazer menggunakan hutang bank untuk membeli saham-sahamnya Manchester United ini. Jadi total akuisisi MU itu sekitar 790 juta pounds, atau waktu itu sekitar 11-12 triliun. Nah, Glazer ngutang ke bank itu sebesar 525 juta pounds, atau sekitar 7,8 triliun. Dan inilah kenapa kelakuan Glazer itu lebih cocok disebut sebagai perampokan. Karena ketika Glazer udah menguasai 100% sahamnya Manchester United, Glazer langsung mindahin utang tersebut ke atas nama Manchester United. Jadi Glazer nggak punya kewajiban untuk bayar utang tersebut. Dan sisanya berarti pakai duit pribadinya Glazer dong. Nggak juga, Glazer ngambil jenis hutang yang namanya peak loan sebesar 275 juta pounds atau waktu itu sekitar 4 triliunan. Yang dimana Glazer itu nggak perlu bayar hutangnya setiap bulan, tapi bunganya itu bakal ditambahin ke total hutangnya. Sampai peak loan yang tadinya 275 juta pounds itu membengkak menjadi 600 juta pounds atau 9 triliun hanya dalam beberapa tahun aja. Akhirnya mau nggak mau Glazer harus bayar hutang ini. Dengan cara apa? Ya, dengan cara lebih banyak narik dividen dari Manchester United. Sampai sekarang, MU tuh udah ngeluarin 1 juta pounds lebih atau sekitaran 20 triliun lebih untuk bayarin bunganya aja. Terus hutang pokoknya gimana? Ya, jelas masih utuh. Dan yang lebih kurang ajarnya lagi, hingga 2022 kemarin, Glazer adalah satu-satunya pemilik klub IPL yang rutin ngambil dividen setiap tahun.
Ingat ya, satu-satunya. Setiap tahun mereka ngambil dividen sekitar 20 juta pounds atau sekitar 400 miliar rupiah. Gimana menurut kalian yang fans MU maupun bukan? Coba tulis pendapat kalian tentang Glazers Family ini di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.